Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang OCAI OSIS SMA Negeri 3 Depok. Di sini kami beranggotakan yang pertama Iqbal Fauzi NPM 9349, Medina Firda Vidya 9361, Widya Sri Pujiastuti 9367, Siti Asma 9368, Farisa Asmahani Kolila 9369, Alvina Hairani 9405. Yang pertama ada kerangka pemikiran. Budaya organisasi memiliki peran penting dengan kesuksesan suatu organisasi, kemampuan suatu organisasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya organisasinya, dapat mendukung organisasi tersebut tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Salah satu cara untuk menggambarkan budaya organisasi adalah dengan metode yang disebut OCAI, Organization Culture Assessment Instrument. OCAI dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi budaya organisasi yang ada saat ini, current culture, dan membantu dalam mengidentifikasi budaya yang harus dikembangkan ke depannya. Yang pertama ada budaya klan. Biasanya, para pegawai dalam budaya organisasi ini cenderung memiliki ikatan kebersamaan layaknya sebuah keluarga besar. Mereka mungkin memiliki kepentingan atau visi yang sama, tingkat komitmen yang sama, dan menjunjung tinggi kebiasaan kerja yang baik. Yang kedua ada budaya adorasi. Budaya ini dipandang sebagai jenis budaya kerja yang paling kreatif. Masing-masing pegawai dan pemimpin dalam jenis budaya ini merupakan risk takers dan inovator. Yang ketiga ada budaya market. Biasanya, para pegawai seringkali bersaing secara agresif, dan para pimpinan umumnya memimpin dengan tegas dan memiliki tuntutan kerja yang tinggi. Yang keempat ada budaya hierarki. Prinsip dasar budaya perusahaan ini adalah struktur dan kontrol. Dikenal luas sebagai perusahaan birokrat, lingkungan kerja untuk budaya perusahaan ini tergolong memiliki definisi yang jelas dan formal. Profil organisasi. Di sini, organisasi yang kami ambil adalah OSIS SMA 3 Depok. OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah SMA 3 Depok telah ada sejak tahun 1987, di mana saat berdirinya sekolah SMA 3 Depok, OSIS berperan sebagai wadah bagi peserta didik di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah. Menjadi pengurus OSIS tentunya harus mempunyai wawasan yang luas dan pandai berinteraksi. Responden analisis OCAI. Kami memiliki 11 orang responden yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan dengan jabatan Ketua OSIS 1 orang dengan masa kerja 1 tahun, Wakil Ketua OSIS 1 orang dengan masa kerja 1 tahun, Sekretaris 1 orang dengan masa kerja 1 tahun, Bendahara 1 orang dengan masa kerja 1 tahun, dan 7 orang anggota dengan masa kerja 1 tahun, maka total responden adalah 11 orang. Analisis OCAI dimensi karakteristik dominan. Dimensi ini menunjukkan karakteristik apa yang mudah dilihat dan paling menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi. Melalui perhitungan OCAI, dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam lingkungan organisasi. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa berdasarkan karakteristik dominan budaya organisasi yang diharapkan oleh seluruh anggota OSIS SMA N3 Depok untuk kedepannya adalah budaya klan. Hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki persentase 36%. Selanjutnya, ada peningkatan pada budaya market dari 10% menjadi 27%. Penurunan pada budaya adorasi dari 27% menjadi 18%. Dan penurunan budaya hierarki dari 27% menjadi 10%, sehingga dapat dilihat bahwa anggota mengharapkan kepemimpinan yang lebih kekeluargaan. Analisis OCAI dimensi kepemimpinan organisasi. Pada dimensi ini, analisis OCAI menunjukkan gaya kepemimpinan apa yang ada di organisasi, model kepemimpinannya, dan persepsi bawahan terhadap model kepemimpinan yang ada. Melalui perhitungan OCAI, dapat diketahui budaya apa yang paling dominan
dalam ranah kepemimpinan di organisasi tersebut. Nah, berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa berdasarkan kepemimpinan organisasional, budaya perusahaan yang diharapkan oleh seluruh anggota OSIS Seman 3 Depok untuk kedepannya adalah tetap pada budaya klan. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki persentase sebesar 45%. Selanjutnya, ada peningkatan pada budaya adorarki dari 18% menjadi 27%. Nah, ada penurunan juga pada budaya market dari 27% menjadi 18% dan budaya hierarki yang tetap nih dari 10% dan menjadi 10% lagi. Maka dapat disimpulkan dalam kriteria dimensi kepemimpinan didominasi oleh budaya klan. Analisis OCHAI dimensi manajemen personil. Dimensi ini menunjukkan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu. Melalui perhitungan OCHAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam pengelolaan karyawan. Pada pemetaan OCHAI, terdapat klan yang saat ini memiliki poin 45 dan poin yang diharapkan 45. Selanjutnya ada adokrasi yang memiliki poin saat ini 18 dan poin yang diharapkan adalah 18. Selanjutnya ada market yang memiliki poin saat ini 27 dan poin yang diharapkan 18. Yang terakhir ada hierarki yang memiliki poin saat ini 10 dan poin yang diharapkan 18 sehingga memiliki total 100. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa berdasarkan manajemen personil, budaya organisasi yang diharapkan oleh seluruh anggota OSIS SMAN 3 Depok untuk kedepannya adalah mengharapkan budaya klan. Hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki persentase 45%. Selanjutnya, ada peningkatan pada budaya hierarki dari 10% menjadi 18%, dan penurunan pada budaya market dari 27% menjadi 18%. Selanjutnya, budaya adorasi dari 8% tetap menjadi 18%. Dalam dimensi manajemen personil ini didominasi oleh klan pada saat ini hingga yang diharapkan. Analisis OCHAI dimensi perekat organisasi. Dimensi ini menunjukkan nilai-nilai apa yang dipakai dalam merekatkan segala sumber daya yang ada di sebuah organisasi. Melalui perhitungan OCHAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan dalam hal menjadi faktor perekat organisasi. Pada pemetaan OCHAI terdapat klan yang saat ini memiliki poin 36 dan poin yang diharapkan 45. Selanjutnya ada adokrasi yang memiliki poin saat ini 27 dan poin yang diharapkan 10. Selanjutnya ada market yang memiliki poin saat ini 18 dan poin yang diharapkan 18. Yang terakhir ada hierarki yang memiliki poin saat ini 18 dan poin yang diharapkan 27 sehingga memiliki total nilai 100. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa berdasarkan perekat organisasi, budaya organisasi yang diharapkan oleh seluruh anggota OSIS SMAN 3 Depok untuk kedepannya adalah budaya klan. Seperti salah satu shared values yaitu humanity yang peduli, ikhlas, memberi maslahat, dan mengalirkan berkah. Hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki persentase 36%. Selanjutnya ada peningkatan pada budaya hierarki dari 18% menjadi 27%. Budaya market dari 18% tetap menjadi 18%. Dan penurunan budaya adokrasi dari 27% menjadi 10%. Dalam kriteria perekat didominasi oleh hierarki klan pada saat ini dan klan untuk diharapkan. Analisis OCHAI dimensi penekanan strategi. Dimensi ini menunjukkan bagaimana cara organisasi untuk memfokuskan segala elemen di dalam pencapaian misi strategis yang ada. Melalui perhitungan OCHAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam penekanan strategis. Pemetaan OCHAI yaitu di dalam grafiknya ada saat ini dan yang diharapkan. Ada karakter klan, karakter adorasi, karakter market, dan karakter hierarki. Karakter klan mempunyai poin di saat ini yaitu 45 dan yang diharapkan yaitu 45. Karakter adorasi mempunyai poin saat ini 27 dan yang diharapkan yaitu 18. Karakter market mempunyai poin saat ini 18 dan yang diharapkan 27. Karakter hierarki mempunyai poin 10 dan yang diharapkan 10 sehingga total poin sudah sesuai yaitu 100 dan 100. Berdasarkan grafik tadi, dapat dilihat
bahwa berdasarkan penekanan strategi budaya organisasi yang diharapkan oleh seluruh anggota OSIS SMA Negeri 3 Depok untuk kedepannya adalah budaya klan. Dalam kriteria dimensi penekanan strategis dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki persentase 45%. Selanjutnya ada peningkatan pada budaya market yaitu dari 18% menjadi 27%, serta ada penurunan di budaya adherasi yang dari 27% menjadi 18%, serta ada ketetapan budaya hierarki dari 10 dan tetap menjadi 10. Dalam kriteria dimensi penekanan strategis didominasi oleh klan yang saat ini, serta yang diharapkan akan mendominasi juga adalah karakter klan, sehingga grafik yang digambarkan seperti ini. Selanjutnya yaitu ada analisis OCAI dimensi kriteria keberhasilan. Dimensi ini menunjukkan bagaimana menetapkan standar di dalam pencapaian tujuan yang ada. Melalui perhitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam kriteria sukses tersebut. Biasa ada 4 karakteristik dalam pemetaan OCAI. Yang pertama yaitu karakter klaim, yang kedua karakter adherasi, yang ketiga ada karakter market, dan yang keempat ada karakter hierarki. Dalam dimensi kriteria keberhasilan, karakter klan mempunyai poin 45 dan yang diharapkan yaitu 54. Karakter adherasi mempunyai nilai 18 dengan yang diharapkan yaitu 10. Karakter market mempunyai poin 18 dengan yang diharapkan yaitu 27. Karakter hierarki mempunyai poin 18 dengan yang diharapkan 10. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa berdasarkan kriteria sukses budaya organisasi yang diharapkan oleh seluruh anggota OSIS SMA Negeri 3 Depok untuk kedepannya adalah budaya klan, di mana dengan adanya kepuasan siswa-siswi menjadi prioritas. Hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki presentase 45% serta diharapkan menjadi 54%. Selanjutnya ada penurunan pada budaya adherasi dari 18 menjadi 10, budaya hierarki dari 18 menjadi 10, dan penurunan dan kenaikan budaya market dari 18% menjadi 27%. Dalam dimensi kriteria keberhasilan didominasi oleh klan di saat ini dan yang diharapkan juga yaitu dari klan yang mempunyai poin sebesar 54. Grafik dapat dilihat seperti yang ada. Kesimpulannya adalah, hasil dari analisis OCAI menunjukkan bahwa budaya OSIS SMA Negeri 3 Depok saat ini adalah budaya klan. Hal ini menggambarkan bahwa budaya organisasi memiliki karakter kekeluargaan dengan lingkungan organisasi yang dikelola dengan baik melalui teamwork. Dan tugas utama pengurus organisasi adalah memberdayakan dan memfasilitasi partisipasi anggota organisasi. Selain itu, budaya klan juga mendapatkan tingkat pertama dalam 6 kriteria dimensi budaya untuk budaya yang diharapkan di SMA Negeri 3 Depok. Artinya, bahwa ada keinginan dari seluruh anggota untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya klan dalam organisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan kami mengenai analisis budaya organisasi di SMA Negeri 3 Depok. Semoga bermanfaat. Terima kasih.